Akang tadi kan sholat apa? Tobat, sholat tahajud, terus zikir. Langkah Akang selanjutnya setelah itu mengikuti kajian. langsung mencari kajian. Langsung mencari kajian. Berarti sebenarnya istilah nama banyak ketika mendapat sebuah hidayah atau tanda dari Allah, kita harus bersegera mengambil. Nah, saya ditemani dengan teman saya itu mulai mengunjungi thalabul ilmi, majelis-majelis yang ada ya thalabul ilminya gitu ya, pengajiannya berdua sama teman itu. Tapi saya nggak mau sebutkan ya, pokoknya teman separa ya, bisa dibilang kalau dulu gitu pemikiran saya dia teman seperjuangan, teman seperjuangan dalam kebaikan. Nah saya terus mencari sampai akhirnya saya ketemu dengan grup Hibarullah, grup komunitas Hibarullah. Artinya itu apa Hibarullah? Lupa lagi artinya. Terus jadi di istilahnya awal perjalanan Akang hijrah itu tadi ngimpi, setelah bermimpi Akang dipertemukan dengan komunitas Hibarullah. Nah, itu apa? Kegiatan-kegiatan seperti kegiatannya itu ya mengadakan thalabul ilmi, terus silaturahmi, ngobrol-ngobrol tentang Islam, bincang-bincang. Nah dari situ saya ya masuk ke majelis yang diadakan oleh komunitas Hibarullah tadi. Mulus itu di situ. Terus Hibarullah ya, terus sampai sekarang? Enggak, sekarang. Atau ada perjalanan lain mungkin ya, ketika hijrah? Di Hibarullah itu saya terus lanjut Hibarullah sambil pesantren gitu. Pesantren tapi nggak mondok. Pulang pergi. Tapi pesantrennya memang masuk daftar pesantren atau ada sedang diadakan pesantren gratis atau gimana atau jadi itu mah bisa dibilang guru nate partisipan gitu. Jadi ada yang pasti parsitis tahu lah gitu kan. Jadi si guru nate di situ mah ridho gitulah, dibayar sedikit atau nggak dibayar juga. Subhanallah, alhamdulillah ketemu dengan guru. Terus setelah itu ya mulai saya ya di Hibarullah sampai akhirnya saya diamanahi dalam mengadakan atau penanggung jawab mengadakan agenda majelis, terus bansos ya, yang segala ya kebaikan lah. Saya percaya di situ. Itu emang Akang sudah total hijrah atau gimana? Alhamdulillah itu ya bisa dibilang masih hambar. Karena ya hambar lah gitu. Jadi istilahnya mah perjalanan hijrah Akang itu bukan karena itu atau gimana? Atau masih ada perjalanan? Jadi masih pengen menggali terus sampai akhirnya saya juga terjun ke aliran sesat ya. Aliran sesat. Nah itu oke, kita berbicara aliran sesat nih kan. Ya, mungkin agak sedikit seru nih. Aliran sesat itu maksudnya seperti apa? Masuk Syiah. Nah. Itu di Syiah gimana nih? Wah, amburadul. Tapi itu saya masih ada ikatan dengan Hibarullah sih. Cuman masih anggang gitu. Masih anggang. Jadi Hibarullah masih, tapi Akang juga masuk ke Syiah. Itu di Syiah apa saja kegiatan-kegiatannya? Di Syiah itu awal pertamanya saya apa itu kan tadi kan? Ayah nih. Ini ada apa ini? Lanjutkan. Oke. Diajak sama teman saya. Jadi si teman itu jojol aja gitu, jojol muncul, inbox gitunya di Facebook. Ya, cuma ada mah gitu ya. Basa-basi lah, pendekatan. Sampai akhirnya ketemuan dan sana orang ya komunitas atau bilangnya komunitas. Ada komunitas Islam sana. Yang insya Allah sana kita ini sana
apa itu bernasab kepada cucunya Rasulullah, yaitu Hasan Hussein. Hasan Hussein. Ya hayu wae aya eta kebaikan mah. Ya mungkin itu juga Akang ikut juga karena mungkin giro Akang lagi naik, lagi pengen benar-benar hijrah, ada yang nawarin komunitas Islam kan. Otomatis itu kan ya. Langsung mau. Terus diajak saya. Lupa lagi tempatnya. Cien balelol itu nyebutkeun anak. Enggak apa-apa. Antara jadi intinya aja jadi maksudnya gini Kang. Bisa jadi itu buat referensi kita juga kan, maksudnya ya banyaklah mungkin kan Islam yang dikatakan sesat sebenarnya bukan Islam yang sesat sih. Bukan sih. Nah soalnya yang namanya juga Islam masa sesat sih kan gitu kan, yang namanya Islam pasti selamat kan, nggak menyesatkan. Nah, ya mungkin maksudnya gini lah, ada sebuah komunitas yang menyesatkan Akang. Nah kegiatan-kegiatannya itu seperti apa gitu? Dari banyak kejanggalan, berbeda dari ya Islam, berbeda dari komunitas. Ya saya dari situ berpikirnya komunitas dulu ya, belum mengetahui tentang agama. Nah yang berbeda itu sholat aja komunitas itu mah, atau beda aja Ibarullah yang umum kan beda dari sholat kan beda. Sholat aja beda. Padahal sholat itu sudah istilah nama diajarkan oleh Rasul. Diajarkan udah malah ya gitu perbedaan atau apa. Tapi ini mah janggal pisan gitu. Masa saya dikasih batu atau kenteng apa kan? Kenteng eta teh di sakuan dina kantong. Jadi saku belakang. Kantong. Oh kantong. Kan kalau dulu saya masih ingat nih waktu kecil ya kan, kalau lagi kebelet ini apa? Ya pengen apa ya? Batu kan? Simpan aja di belakang gitu. Bisa jadi ya inspirasi dari eta. Terus nah saya dikasih itu lamun didinya cenah ini tulisan ka masjid selain di dieu umat cenah ieu simpen di handapkeun sajadah pas nih. Oh. Jadi di bawah-bawah itu bukan hanya sebatas di bawah saja. Tapi ada pengaruhnya buat tadi sholat sujud. Jadi sujud itu kan harusnya kita langsung napak ke tembok gitu. Ya, untuk sejadah. Sejadah. Ini dihalangi dulu sama kenteng. Harus dihalangi dulu sama kenteng. Tapi itu kenapa katanya? Bukan sigarin kenteng gitu, tapi siga kenteng bentuknya. Itu agar apa? Maksudnya kan biasanya ketika ada orang yang istilahnya memberitahu atau memberikan ilmu itu kan pasti dengan dalilnya. Nah dalil yang dia keluarkan apa? Keberkahan. Itu teh batu keberkahan. Tapi batu yang paling berkah itu adalah batu yang di Arab atau bisa dibilang Irak lah. Nah, batu yang dimaksud itu. Tapi untuk sementara ngomong nanti kira. Sementara senang heula. Daun di Indonesia. Siapa Jawa Timur Pak. Terus senangnya batunya saya teh supaya dah lima batu penting orang masalah berjalan terus sampai ke saya apa itu teh main lagi ke sana sama teman ya ada kajian. Nah di situ teh hujan pas-pasan kan ya, hujan pas-pasan saya teh ngiuhannya di siga warungan gitu ya itu teh masjidnya berada di tutnya saya ajeng teman teh terus nanya keberkahan non sih kan apa babi apa lah berpolitikan di nang letak sih gitu berguling-guling setap si ante wah politikan kan astagfirullahaladzim nah itu itu senang keberkahan itu yang akan alami disnya. Ya maksudnya bukan istilahnya kan yang saya dapat informasi tentang saya itu kan terkadang dengan orang-orang yang hanya sebatas dia mengetahui dari internet atau bahkan saya pun melihat dari internet, tapi ini Akang yang langsung terjun. Ya yang kebetulan itu sih ini harariwang gitu mau beli misalnya bentuk pengorbanan seperti dulunya punya Rasulullah. Oh ada kisahnya. Padahal bukan itu kisahnya teh. Padahal si A sendiri yang mengkhianati Hasan Hasan Hussein itu cucunya Rasul lah nya hilap ding ada nama begitu. Cucunya Rasul. Jadi maksudnya si A itu nama orang atau
ya bisa dibilang aliran Aliran. aliran Haroka. bisa jadi. Tapi si A sendiri mengeklaim bahwa si A itu adalah ajaran paling benar. Akang itu di Syiah berapa lama? Bulanan lah Oh sebentar, nggak sampai lama. Ya. Itu yang Akang sadari itu seperti apa? Yang paling saya jijik gitunya memakan kotoran ulama Syiah itu bisa dapat keberkahan. So Kang bayangkeun Kang. Nah jero eta teh naon eta? Astagfirullahaladzim ya. Kudu disibungeutkeun kana ieu. Kan najis. Najis. Nah, eta kan anu mau saya. Oke. Nah, mungkin itu perjalanan di Syiah ya, Kang ya. Nah, setelah istilahnya lepas dari Syiah. Lepas dari Syiah, saya masuk lagi ke harokah yang lain, tapi saya nggak mau menyebutkan. Ada harokah lagi. Itu seperti apa? Ya bisa dibilang dakwah face to face. Dakwah face to face maksudnya? Ya mengajak secara langsung. Sholat. Saya menebar kebaikan. Terus Akang terus melakukan hal seperti itu? Iya. Sampai sekarang? Enggak. Oh enggak. Ada jangka waktu lagi. Nah saya juga di situ juga nggak lama. Di harokah itu? Di harokah itu nggak lama. Kenapa? Ada kejanggalan lagi. Nah kejanggalannya sendiri apa? Kejanggalannya itu dari wudhu. Tadi dari sholat sama berguling-guling. Terus dari wudhu. Tamas dari. Tapi ini juga saya ambilnya dari dua sumber ya. Jadi nggak semua harokah itu merenya. Itu tapi yang saya lihat atau yang saya saksikan dari dua orang itu ya kayak gitu. Gimana? Jadi dari wudhu kata kan saya ngaji juga ya di masjid terdekat dan kenal juga sama ustadznya kan di situ. Nah pas-pasan yang mengajak saya dari harokat itu datang ke masjid itu berdua. Nah terus pas wudhu kebetulan ustadz yang ngajar di masjid itu datang. Si harokat itu nggak wudhunya nggak pakai apa itu kos kaki. Kos kaki sendal. Wudhunya dipakai kos kaki sama sendal nanti. Ditanya sama guru ngaji di masjid itu teh, kos kaki nanti diangge. Wes ada non anu penting wudhu sana. Saya ini sana kernya alasan teh tiris nyeri. Darosul ge yang buat janggal darosul ge make dulu pas zaman ya sejarah peperangan kan sholatnya itu pakai sepatu pakai ini bulunya kan sampai sini kan. Nah orang itu dipakai dalam keadaan seperti ini padahal itu Rasulullah dalam keadaan darurat ya perang gitu kan. Sedangkan ini santai perang nggak ada. Kayaknya tinggal masuk lah istilah namanya. Nah langsung nah cenah kan di mana cenah apakah eta dalil bisa dipakai bisa. Nah udah aneh asup masih dibuka pas sakit nanti hari pas masuk dibuka pas wudhu dipakai kan ai supotnya mending kudu kabasihan kan. Betul. Kan ada saya dengar lah ketika berwudu ada satu bagian yang tidak terbasuh maka itu akan terkena api neraka gitu. Ya saya dengar juga ya. Kan seperti itu. Nah, sekarang kaki tidak terbasuh. Ya aku enak di surga suku di neraka. Saya berpikirnya biarinlah kalau emang berwudu dipakai masjid dipakai oke tenan naon. Iya mana membuat janggal ustad di masjid itu pas wudu dipakai pas sholat dibuka. Itu ketahuannya agak aneh teh. Wah nanya sudah kan kenal teh ya tapi nu ceritakeun ya oh cenah imah peupeujeuh di bapak kami sama tinggalkeun oleh ustad tinggalkeun nah saya di situ
mulainya menjauh tapi tete kan langsung kan di nyampur terus saya di HP pengorbanan akan ngajak politik itu gede gitu. Dakwahnya itu besar. Terus setelah itu Akang lepas ya lepas langsung nah langsung saya aktif lagi di grup komunitas Hibarullah. Tadi awalnya dari Hibarullah ketemu dengan Harokah setelah melihat Harokah balik lagi ke Hibarullah. Nah dari situ saya dapat pelajaran apa bahwa semuanya yang berpenampilan bagus yang bermegah-megah itu tidak menjamin dan ya tidak menjamin kebaikan untuk kita gitu. Berarti kan kata Rasulullah sebenarnya Islam itu bakal terbagi 73. Nah meren bisi wae kan saya menghindari gitu kan menghindari dari itu. Benar juga sih, berarti don't judge the cover. Cantik. Terus nah dari situ saya masuk Hibarullah lagi. Wah saya semangatnya masuk gelar-gelar kajian gelar-gelar bansos sampai ke 2017 ya 2017 itu saya menemukan atau saya bisa silaturahmi dengan salah satu komunitas tapi saya nggak akan sebutin ya Kang ya. Salah satu komunitas yang bisa menjamin ya, gitu, tentraman gitu. Jadi pas masuk komunitas teh wah teh tenang terbuka gitu kan. Ini apa sunatnya apa ini apa jadi dijelasin gitu kabeh. Semua nanti dijelasin di komunitas itu. Nah sumbernya dari Hibarullah. Sumbernya dari Hibarullah. Komunitas itu mungkin bisa disebutkan kan komunitasnya gitu kan? Gak apa-apa. Komunitasnya itu adalah Remi. Remi. Awal Akang masuk Remi itu di situ. Kirain komunitas lain kan. Terus? Nah, ya dari situ saya mulai ada clash ya dengan admin Hibarullah. Ketua Hibarullah lah bisa dibilang. Mulai clash ya, mulai agak-agak. Kenapa itu clash? Dari teman saya yang tadi yang satu itu. Yang awal ngajak dari ke Hibarullah tadi. Ya dia bisa dibilang aja jelek saya gitu segar rupanya. Loh, kan tadi ngajak Akang buat kebaikan. Setelah Akang baik dicemoohkan. Jadi si admin itu beranggapan dia itu guru. Tapi mungkin. Tapi banyak juga ya. Misalnya contoh lah ketika orang-orang yang berhijrah itu, contoh ketika kita di sebuah lingkungan atau tongkrongan, terus kita hijrah, kita sholat, kita istilahnya membuat kebaikan kan, sering dicemooh. Contoh ya kita adan ke masjid, jujuk tongkrongan ini sih soal yang bisa masjid gitu, itu seperti itu nih. Terus dari situ ya saya mulai di komunitas yang baru Remi mulai aktif sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya mungkin itu juga perjalanan kita bertemu ya kan di sana. Ternyata sebelum masuk Remi itu Akang banyak juga ya perjalanan. Ya mungkin itu pelajaran lah untuk kita waspada oleh aliran-aliran yang ada di luar sana. Mungkin bisa kita ambil juga ya. Ya hebat juga lah istilahnya perjalanan hidup Kang Rio ini dalam hijrahnya. Kenapa? Mungkin tadi kita bisa ambil poinnya ya kan. Ya salah satunya contoh ketika hijrah Akang itu dari mulai tadi obat-obatan Akang overdosis, dari korupsinya hilang karena mungkin Allah yang mencabut pekerjaannya. Terus tadi mabuk-mabukan karena Akang masuk ke Hibarullah. Ya mungkin itu perjalanan yang istilahnya ketika kita berbuat hijrah atau melakukan hijrah itu nggak mudah gitu ya. Nggak mudah. Wah banyak godaan. Ya istilahnya mau sampai kapan gitu. Ini mungkin untuk sobat-sobat Remi juga ya. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika kita diberikan kesempatan hidup, kita bisa ambil nih
hikmah dari cerita Kang Rio ini. Ini cerita Kang Rio ini kan istilahnya dia mengalami mimpi mati ya kan. Itu mimpi mati itu tidak semua orang dapat kan. Soalnya jarang. Mungkin jika Allah memberikan mimpi hal tersebut kepada semua orang bisa jadi mungkin banyak orang yang hijrah. Tapi itu kan pilihan-pilihan. Jadi istilahnya mah hijrahnya seseorang itu pasti berbeda-beda. Mungkin Akang tadi lewat mimpi Akang langsung bisa total meninggalkan semuanya kan. Nah untuk para sobat Remi jangan mengeluh lah ya ketika berhijrah, terus berjuang berhijrah, terus melakukan kebaikan. Ini subhanallah juga nih cerita dari Rio ini menggugah istilahnya jadi dorongan juga buat saya pribadi ya kan, yang mudah-mudahan untuk sobat-sobat Remi juga jadi dorongan lagi supaya mereka terus bersemangat hijrahnya. Ya mungkin sobat Remi itu saja mungkin ya Kang yang bisa diceritakan dalam kesempatan kali ini. Ya mudah-mudahan sobat-sobat Remi di rumah terus yang sedang berhijrah terus berjuang, jangan sampai kalah. Tadi mungkin kita juga bisa melihat yang awalnya ada teman Kang Rio yang mengajak Kang Rio untuk hijrah, ternyata dia mencemoohkan atau menjelek-jelekan Akang di belakang, tapi Kang Rio ini terus berjuang. Untuk sobat Remi juga jangan putus asa lah ya. Mungkin itu saja dalam video kali ini, kesempatan kali ini dalam berbincang-bincang masalah hijrah, histori hijrah dari Kang Rio. Ya, bagi kalian yang sobat Remi yang baru berkunjung di channel Remi, jangan lupa subscribe channel Remi dan terus ikuti perjalanan-perjalanan atau konten-konten dan video-video kita lainnya. Dan jangan lupa share video kali ini. Mudah-mudahan dengan share video kali ini bisa orang-orang di luar sana yang melihat menggugah hijrah mereka, menguatkan mereka bisa menjadi lebih semangat. Dan ya mudah-mudahan ketika nge-share video ini mendapatkan keberkahan dari Allah, karena kita menyampaikan sebuah kebaikan ya kan. Dan jangan lupa juga like video kali ini. Ya itu saja dalam kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.